Selamat malam semuanya, bahkan nama saya Bimo Priyotomo dari Fasilkom Angkatan 21 mahasiswa Sistem Informasi UI. Nah, di sini saya akan menerangkan bagaimana proses training, internal training yang dilakukan oleh karyawan di UDU 16. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari berdasarkan medium yang sudah saya buat, nanti linknya akan saya cantumkan di sini. Ada di medium saya, Bimo Priyo. Nah, untuk pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah untuk mengecek apakah sudah ada atau belum modul e-learning di UDU kalian. Nah, sini udah installed dan di sini ada satu lagi employee orientation dan training. Nah, ini juga udah ada. Jadi untuk kalian yang belum ada bisa cek ke video sebelumnya. Saya udah dijelaskan gimana cara instalasinya. Nah, karena udah diinstalasi dan udah diaktifasi, sehingga di aplikasi sini akan ada modul baru yakni modul e-learning. Nah, untuk itu, bagaimana sih cara kita ngebuat training program secara manual? Nah, sini saya akan menggunakan studi kasus PT kita. Jadi, PT kita itu mempunyai beberapa employee. Jadi, saya akan menggunakan employee bernama Hasan, yakni kepala seksi training. Sini. Nah, pertama-tama, kita bisa masuk ke modul employee. Nah, di modul employee ini ada training program. Nah, di sini kita bisa create training baru. Nah, gimana caranya? Tinggal diisi aja training programnya, misal training satu, departemennya misal production, nanti langsung kelihatan employee detailsnya dan waktu waktu dan juga responsible usernya. Di sini karena di PT kita Hasan adalah sebagai kepala seksi training, jadi kita pakai Hasan. Nah, di sini saya udah membuat, jadi ini saya discard aja. Di sini contohnya, ini udah saya buat product knowledge training, divisi sales, untuk departemen sales dengan period seperti ini dan responsible user Hasan. Nah, di sini kita udah bisa membuat instance baru, yakni training tadi. Nah, di perusahaan sebenarnya di kasus yang lebih nyata, perusahaan mempunyai banyak employee dan juga banyak departemen. Jadi akan diperlukan training yang cukup banyak, nggak cuma satu atau dua. Jadi kalau kita membuat secara manual satu-satu, sebenarnya dia akan memakan banyak waktu. Jadi ada solusi kedua atau cara kedua untuk membuat training program, yaitu dengan metode import. Nah, metode import ini sebenarnya sama seperti yang manual. Bedanya apa? Kita isinya di Excel. Dan kita bisa submit lebih dari satu secara langsung. Nah, sini saya udah buat contohnya. Ada departemen responsible user, training program, date from, dan date to. Jadi, untuk field-fieldnya sama persis kayak yang di form. Cuman bedanya ini di format di Excel ataupun sheet. Untuk masukinnya kita bisa employee, training program, ke button ini favorite, terus import record. Nah, ini bisa upload file. Di sini yang udah saya siapkan tadi, data training siap upload. Nah, nanti kan ke detect seperti ini, bisa tes dulu. Kalau everything seems valid, maka kita bisa langsung import. Nah, karena saya sudah import, jadi akan ada banyak training program di sini. Ini tandanya kita udah berhasil membuat import dari Excel ke Odoo. Nah, selanjutnya, gimana sih proses pelaksanaan training? Di sini saya akan memberi contoh satu training, product knowledge training. Jadi, eh, pertama-tama, setelah training dibuat, tentunya akan dikonfirmasi oleh pihak yang
bertanggung jawab atau responsible user. Dalam kasus ini Hasan sendiri. Nah, dia akan mengubah statusnya yang dari yang sebelumnya new, saat pertama kali dibuat new. Contohnya self analytic new akan dikonfirmasi eventnya sehingga selesai berubah jadi confirm. Nah, setelah dikonfirmasi, Hasan juga bisa mengirimkan email atau menyebarkan email ke karyawan-karyawannya. Di sini bisa compose. Nah, sini saya sudah membuat email, standby email di sini, dan saya udah ngebuatnya. Nah, karena saya udah buatnya, bisa lihat di kanan sini, kepada yang terhormat Bapak Sutisna, dan lain-lain. Nah, sudah terkirim. Nah, dengan ini, orang-orang karyawan akan ternotifikasi dari email tersebut. Nah, selanjutnya, Hasan belum melakukan persiapan dalam training. Nah, gimana cara Hasan bisa mempresentasikan atau memberikan materi di training? Kita bisa masuk ke modul yang udah kita install sebelumnya. Kita bisa new courses. Ini courses, kita bisa new. Nah, ini kita bisa masukin judul course yang kita udah buat. Nah, karena saya udah buat judulnya Product Knowledge Training. Di sini udah saya buat. Di sini kita bisa add content dan add certification. Untuk add content, ini contoh-contohnya material kayak PDF dan lain-lainnya. Ini bisa diisi content title, terus content type-nya. Ini saya upload dari PDF. Dan ini bisa diisi duration dan setting-setting lainnya seperti membolehkan untuk di-download dan segala macam. Nah, ini bisa deskripsi bisa dimasukin dan kuisnya juga bisa diadakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah ada materinya, tentunya untuk sebuah training diperlukan kadang-kadang diperlukan sertifikasi. Nah, di sini kita bisa buat new sertifikasi. Sertifikasi. Nah, ini bisa diisi. Saya udah buat product knowledge certification. Jadi kita isi juga judul, namanya, dan juga biasanya untuk sertifikasi ada sebuah beberapa semacam kuis yang ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Sini kita bisa set juga pertanyaannya. Jadi user ataupun karyawan yang ingin ngambil sertifikasi ini, ingin download sertifikasi ini, perlu untuk belajar dan juga perlu untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Di sini kita bisa set mana yang jawaban yang benar dan juga jenis jawaban-jawaban. Di sini contohnya sini sudah saya isi. Sini saya mengisi 2 pertanyaan. Seperti itu. Selanjutnya, nah setelah sertifikasi ini dibuat, kita balik lagi ke courses, kita bisa add certification. Nah, certification-nya yang mana? Sertifikasi yang tadi yang udah kita buat, product knowledge certification. Nanti saya udah buat sini. Nah, ini untuk menghubungkan antara certification dan juga courses. Setelah dua-duanya udah tersetup dengan baik, pada hari H berlangsung, kita bisa melakukan publish terhadap course ini, course atau training ini. Jadi kita view course, terus nanti di dalamnya ada materi dan juga sertifikasi yang kita udah masukin sebelumnya. Ini seperti ini. Jadi eh, kita pertama harus memastikan bahwa course-nya telah dipublish sehingga user-usernya udah bisa mengakses. Nah, ketika udah publish dan juga udah hijau seperti ini, maka user lain bisa ngelakuin sertifikasi. Nah, di sini sih karena di sini saya sebagai satu divisi sales, saya akan juga mencoba untuk melakukan training dari sisi karyawan atau karyawan ini training atau peserta training di divisi sales. Di sini saya mengambil 3 user, Sutisna, Sinta, dan Siti. Di sini tiga-tiganya merupakan karyawan divisi sales. Jadi saya di sini akan menggunakan konsep multi user untuk eh, bisa langsung akses secara berbarengan. Nah, langkah pertama kita bisa masuk ke e-learning semuanya.
Maaf, langkah pertama kita perlu login dulu satu-satu. Nah, saya udah login. Ada Sinta, Siti, dan juga Sutisna. Ketiga-tiga login bersamaan. Dan gimana cara aksesnya ke Udu, terus kita view course. Kita ambil satu contoh dulu ya. Nah, di sini saya udah kerjain sebelumnya. Mungkin kita bisa kayak Sutisna yang belum dikerjain. Nah, ini kita bisa view course. Nah, pertama langkah pertama untuk yang cara ngaksesnya adalah join Discourse. Setelah join, kita punya akses untuk masuk ke materi ataupun sertifikasi. Nah, jadi kita langsung bisa lihat materialsnya, apa materi-materinya, dan juga kita setelah baca bisa langsung begin certification. Nah, seperti yang udah dicatat sebelumnya, kita ada semacam quiz untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini. Mungkin yang pertama kita akan langsung asal aja, salah. Nah, nah di sini skornya 0 karena sengaja saya salahkan semua. Jadi mereka nggak bisa ada akses untuk dapat sertifikasi. Nah, kita bisa tag again, kita akan jawab yang benar, sehingga si Sutisna bisa dapat sertifikasi. Nah, sini udah bisa, nilai 100, benar semua, jadi bisa download sertifikasi. Kita bisa langsung download, kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya adalah PDF sertifikat. Nah, seperti ini, Certificate of Achievement Sutisna. By PT kita, Product Knowledge Certification. Dan ini ada DT juga. Nah, seperti itu untuk proses sertifikasi. Nah, setelah ada peserta udah ngelakuin semuanya, kita sebagai, aku sebagai Hasan, akan balik sebagai Hasan. Di sini akan ke modul employee. Buat apa? Buat mengubah status training product knowledge yang sebelumnya confirm ke statusnya completed. Jadi kita bisa langsung ke event completed. Nah, di sini dengan demikian proses dari training, product knowledge training telah selesai. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, apa sih general training dan juga technical training perbedaannya? Nah, untuk general training merupakan pelatihan yang fokus pada pengembangan dan keterampilan umum, seperti komunikasi, manajemen waktu, atau pengetahuan dasar produk. Pelatihan ini bisa lebih general untuk semua karyawan, sehingga bisa memahami konsep-konsep dasarnya. Nah, untuk technical training, itu bisa lebih spesifik dan mendalam. Contohnya, bisa ke beberapa pekerjaan tertentu, seperti pemrograman komputer, penggunaan mesin tertentu, ataupun penggunaan software tertentu. Nah, seperti itu. Nah, untuk kompetensi matriksnya, saya sudah membuat untuk seluruh PT kita. Bisa lihat di sheet ini. Kan, sini. Nah, sini ada accounting, sales, purchasing, production. Bisa kelihatan semua matriks-matriksnya. Ini saya juga udah membuat angka random untuk nilainya. Seperti itu. Nah, terakhir, apa sih hubungan modul employee training dan modul e-learning? Seperti yang tadi kita udah coba sebelumnya. Pertama kita ke employee training dulu, terus baru ke e-learning. Nah, modul employee training berfokus pada pengelolaan pelatihan internal karyawan, masuk penjadwalan, organisasian, dan pemantauan pelatihan karyawan. Untuk sedangkan e-learning di UDO digunakan oleh perusahaan untuk membuat dan mendistribusikan course online. Course ini dapat berisi video, kuis, materi bacaan, ataupun sertifikasi yang udah kita coba sebelumnya, sehingga karyawan bisa mengakses secara mandiri di platform Moodle. Nah, dengan demikian uh, sudah selesai proses training di perusahaan PT kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.